kok bisa ya hal kayak gini terjadi? Nah, ini nih kekuatan dari fandom yang bisa berdampak pada idolanya. Jadi akhir-akhir ini rame banget dibahas tentang NCT yang diboykot rame-rame sama penggemar mereka. Gara-gara agensi NCT ini berkolaborasi dengan salah satu brand kopi yang memang udah masuk list boykot masyarakat Indonesia. Karena si brand kopi ini mendukung gerakan genosida. Nah, yang bikin heran, kok bisa ya penggemar ini maju bersama-sama sebagai kesatuan yang akhirnya memboikot artis kesukaannya sendiri. So, that's the power of a fandom. Jadi fandom adalah sebuah subculture yang diasosiasikan dengan perkumpulan fans yang memiliki frame of reference yang sama antar anggota dan memiliki rasa empati dengan sesama. Jadi sebagai bentuk penolakan nih, para NCT atau Zigen Indonesia ini bareng-bareng serentak buat menunjukkan pada idolanya bahwa apa yang idolanya lakukan ini salah. Nah, mereka kompak dan saling mendukung untuk menyebarkan berita mengenai hal ini. Ngomongin tentang fandom dan peristiwa yang udah terjadi nih, sebenarnya jadi seseorang yang bergabung dalam suatu fandom itu gimana sih? Oke, kita bahas mulai dari apa sih fandom atau fans kingdom atau komunitas penggemar itu. Jadi menurut seorang pakar studi media dan budaya populer, Henry Jenkins menyebutkan bahwa fandom merupakan komunitas penggemar yang sangat terlibat dan berdedikasi terhadap suatu karya, baik itu film, buku, musik, dan lain-lain. Nah, penggemar dalam suatu fandom ini seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas seperti menulis fanfiction, membuat fan art, berpartisipasi dalam diskusi online, menghadiri konser, atau acara-acara tertentu. Banyak banget nih contohnya, mulai dari fan art yang sering kita jumpai di berbagai media sosial. Kalau fanfiction, mulai dari novel, Wattpad, sampai alternative universe yang bisa kita baca sesuai sama idola yang kita sukai di aplikasi X. Nah, kadang kita juga join grup komunitas yang bisa jadi tempat kita bertukar pendapat maupun berita mengenai grup K-pop. Yang paling sering nih, konser. Banyak banget konser yang digelar di Indonesia mulai dari grup K-pop sampai artis mancanegara. Sedangkan event ini juga gak kalah banyak. Mulai event yang digelar oleh salah satu komunitas maupun event yang digelar untuk mendatangkan komunitas. Gak cuma itu, di media sosial para penggemar ini juga aktif untuk membuat konten yang beragam tentang idolanya. Jenkins ini melihat fandom sebagai bentuk budaya partisipatif di mana penggemar tidak hanya mengkonsumsi konten secara pasif, tetapi juga menciptakan dan berbagi konten mereka sendiri, berinteraksi dengan sesama penggemar, dan membentuk komunitas yang memiliki nilai dan norma tersendiri. Nah, fandom dalam pandangan Jenkins adalah tentang sebuah hubungan yang mendalam antara penggemar dan karya yang mereka cintai, serta interaksi dinamis antara penggemar satu dengan penggemar yang lainnya. Individu yang bergabung dalam sebuah fandom ini dapat membentuk konsep dirinya sendiri, termasuk membentuk sebuah representasi diri sesuai dengan fandom mereka masing-masing. Contohnya, ada seseorang yang suka banget sama film atau novel Harry Potter dan bergabung sama fandom Harry Potter. Mungkin mereka memposisikan diri mereka sebagai ahli dalam sejarah dunia sihir dengan menciptakan konten seperti artikel, fanfiction, atau video yang mendalami aspek-aspek tertentu dari film atau novel Harry Potter. Atau contoh lain, cosplayer nih. Nah, cosplay ini mereka menempatkan diri sendiri sebagai orang yang memahami dan menyukai film yang mereka tonton atau anime. Nah, mereka ini berpakaian dan berperan sebagai karakter favorit mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunitas penggemar ini sering menjadi tempat bagi individu untuk berbagi pengalaman, informasi, dan karya kreatif terkait dengan idola favoritnya tersebut. Nah, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkaya pengalaman mereka sebagai penggemar juga salah satu kelebihan dari join di salah satu komunitas penggemar atau fandom. Sama seperti gerakan boykot yang dilakukan para NCTzen, di mana mereka berbagi informasi dengan sesama fandom, menyuarakan gerakan mereka sampai membuat fan art maupun konten terkait hal tersebut, baik konten edukasi maupun konten ajakan. Nah, kalau teman-teman sendiri masuk gak dalam sebuah komunitas penggemar atau bergabung gak dalam sebuah komunitas penggemar? Kalau memang kalian bergabung, ada gak kekurangan dan kelebihan, bahkan aksi apa yang udah kalian lakukan saat bergabung dalam sebuah fandom tersebut? Boleh langsung komen di bawah ya.